Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini tentang kajian sirah nabawiyah. Sekarang sudah masuk pada fase Islamnya Hamzah, paman Rasulullah, dan Islamnya Umar bin Khattab. Yang mana pada materi sebelumnya saya sudah menjelaskan kaitannya tentang dakwah Rasulullah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi Rasulullah melakukan dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, baru langsung secara terang-terangan. Jadi itulah bagaimana Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk memberikan dakwahnya dengan cara seperti itu. Jadi kita pun sama, ketika ingin menyampaikan suatu arahan ataupun menyampaikan sebuah dakwah ataupun nasihat, maka ada cara-caranya, ya, ada koridornya, ada tahapannya. Nggak bisa kita langsung keras, nggak bisa kita langsung emosi. Tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah sudah memang Allah perintahkan dengan cara sembunyi. Karena orang Arab pada waktu itu enggak menerima ajaran Islam ketika Rasulullah dijadikan sebagai seorang rasul, diutus menjadi seorang nabi, mendapat risalah Al-Qur'an, ya, mukjizatnya Al-Qur'an, tetapi orang jahiliyah pada waktu itu punya budaya dan ibadah tersendiri. Ya. Jadi misalnya ketika kita di suatu kampung punya kebudayaan atau ya kebiasaan orang yang dilakukan, tiba-tiba ada budaya lain masuk, ya. Ketika ada budaya lain masuk pun nggak bisa langsung secara serta-merta dengan langsung masuk, ya. Semua butuh proses sehingga budaya pun nanti akan berkembang, ya. Begitupun Islam pun yang disampaikan oleh Rasulullah dakwanya dengan sembunyi-sembunyi, ketika itu Allah sudah memerintahkan untuk terang-terangan, baru dengan proses terang-terangan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat Rasulullah termasuk ini adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah termasuk seorang yang pemberani, seorang yang kuat, gagah, ya. Ini termasuk dalam kategorinya juga saudara persusuan, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Ya, jadi kalau Rasulullah manggilnya, misalnya kalau orang Jakarta bilangnya encing, ya, bilangnya encing, ya, ataupun bilangnya om, ya. Jadi, tetapi dalam bahasa Arab ini termasuk pamannya Ammun, ya. Jadi pamannya Rasulullah, begitupun sahabat Rasulullah. Jadi sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Jadi pada waktu Rasulullah berdakwah, pada awalnya memang belum masuk Islam. Ya, jadi ketika itu beliau belum masuk Islam, tetapi baru mengetahui sedikit bahwasanya ada keponakannya. Ya, keponakannya menyampaikan bahwasanya dia mempunyai agama baru, yaitu agama Islam. Kemudian dia diutus sebagai nabi dan mempunyai risalah, yaitu Al-Qur'an. Jadi baru mendengar seperti itu saja. Ya, jadi Hamzah itu baru mendengar seperti itu dan termasuk saudara persusuan. Ya, jadi ketika dia termasuk saudara persusuan, maka ketika mendengar saudaranya, keponakannya mendapatkan seperti itu, maka ya sebagai seorang paman biasa saja ketika mendengar seperti itu. Ya, tetapi memang dia sudah tahu. Tetapi ketika waktu itu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pengen beribadah di Ka'bah. Ya, jadi ketika dia lagi beribadah di Ka'bah, dia lagi bermunajat kepada Allah. Ya,
ada salah satu sosok yang tidak suka dengan dakwanya Rasulullah. Ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah ini sangat dibenci, yaitu dari siapa? Dari Abu Jahal. Jadi ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah depan Ka'bah, ya, jadi pengen banget dia bunuh Rasulullah, pengen banget dia itu hina Rasulullah, pengen banget injek Rasulullah, ya. Jadi sampai itu sahabat Abu Jahal itu selalu mencaci maki Rasulullah, ya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu dihina macam-macam sebagai seorang penyihir, ya, ahli syair, ya, orang yang gila, ya, majnun dan lain sebagainya, ataupun penyamun dan lain sebagainya, Nabi Muhammad selalu mendiamkan saja, ya. Jadi ketika cuma dihina seperti itu, cuma diam saja. Tetapi ketika ada hinaan yang membuat Nabi Muhammad itu agak sedikit kesal, jadi ada ungkapan dari Abu Jahal yang membuat Nabi Muhammad itu merasa benar-benar kecewa ketika dengan ucapan itu. Ya, memang tidak disebutkan caci makiannya, tetapi kita paling tidak tahu bahwasanya Abu Jahal ucapannya begitu kasar kepada Nabi Muhammad, bahkan menginjak lehernya dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia menghina itu, Nabi Muhammad pun membalasnya, ya, membalasnya dengan ucapan bahwasanya nanti kelak engkau pun akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ya, bahkan ketika Nabi Muhammad pernah beribadah, ya, jadi ketika itu ada sosok ataupun seekor onta besar yang melindungi Nabi Muhammad ketika dia beribadah di depan Ka'bah. Jadi Allah pun melindungi Nabi Muhammad ketika beribadah di depan Ka'bah. Nah, jadi ketika itu sudah dihina caci makian, sampai suatu ketika ada sahabat yang mendengar, ya, Abdullah bin Jud'an. Jadi Abdullah bin Jud'an ini adalah salah satu dia belum masuk Islam, tapi termasuk salah satu orang Quraisy yang baik hati. Ya, dia tidak pernah memusuhi Nabi, dia termasuk orang yang orang yang kaya, ya. Jadi orang yang berpengaruh juga, dan dia punya khadim ataupun punya budak, ya. Dia punya budak yang mana pada waktu itu ketika budak itu melihat Rasulullah lagi beribadah depan Ka'bah. Dan ketika Rasulullah lagi beribadah depan Ka'bah ini, kemudian terlihatlah, ya, Abu Jahal sedang mencaci maki Nabi Muhammad. Kemudian dari budaknya Abdullah bin Jud'an ini baru melaporkan, ya. Kemudian dilaporkan sehingga ketika itu ada pamannya, ya. Jadi kalau pamannya Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, pada waktu itu sedang melakukan dia berburu. Jadi kalau orang Arab pada waktu itu kalau berburu misalnya ke padang pasir, untuk berburu misalnya ada hewan-hewan buas seperti misalnya singa dan lain sebagainya. Tetapi Hamzah bin Abdul Muthalib ini ketika berburu dia tidak bawa banyak orang. Dia termasuk seorang yang pemberani, orang yang sangat gagah, ya. Ketika itu dia membawa kudanya, kemudian membawa busur panahnya. Dia di dalam perjalanan, ya, dia berburu seekor singa pun berani sendirian. Tetapi kalau orang-orang Quraisy, ya, jadi kalau orang kuat yang pada waktu itu di Arab itu yang paling kuat pada waktu itu salah satunya Hamzah dan Umar bin Khattab. Ya, jadi sahabat yang bernama ini paman Rasulullah ini ketika dia mau berburu, ya, jadi dia cukup sendiri tanpa perlu ada penjagaan. Ya, dia nggak perlu ada penjagaan dari manapun, dia cukup sendiri. Dan dia bisa berburu dengan sendiri, kemudian ditangkap tuh hewan buruannya, ditaruh di bagian kirinya. Ya, jadi misalnya kirinya dia taruh busur panahnya, kanannya ditaruh hewan buruannya. Saking kokohnya. Ya, sampai suatu ketika dia setelah pulang dari berburu, ya. Jadi yang budak ini melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dicaci maki, dihina, dilaporkannya lah. Ya, dilaporkannya kepada pamannya Rasulullah, Hamzah, ya. Wahai Hamzah, ya, disampaikan bahwasanya keponakan engkau baru dicaci maki, ya. Keponakan engkau lagi beribadah depan Ka'bah dihina, ya. Nah, dihina kemudian diinjak lehernya. Sampai akhirnya, ya, pamannya ini merasa iba dengan keponakannya, ya. Iba dan kesal juga. Datanglah dia langsung dengan membawa buruannya kemana? Ke arah Mekah. Sampai di sana bertemu dengan Abu Jahal.
Ya, masih membawa dengan busurnya ini langsung dihadapkan ke mukanya siapa? Abu Jahal. Ya, ditampar dengan busurnya sampai berdarah. Ya, sampai suatu ketika Abu Jahal dipukul dengan busurnya Hamzah ini, ya, kemudian bahwasanya engkau telah menghina keponakan saya. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad tidak menghina engkau, Nabi Muhammad tidak membuat ulah. Ya, bahwasanya ketika itu Hamzah melakukan dengan bahwasanya membela keponakannya, dia dengan melakukan dengan baik, bahwasanya engkau tidak baik sebenarnya ketika Nabi Muhammad tidak melakukan kesalahan, kenapa engkau malah mencaci makinya? Akhirnya Abu Jahal merasa bersalah. Iya benar saya melakukan kesalahan. Namanya Abu Jahal kan termasuk Abul Hakam. Dia termasuk ketuanya orang Quraisy di Mekah pada waktu itu. Jadi dia termasuk sosok yang sangat berpengaruh, sehingga ketika Hamzah lagi mau mukul, ya, ketika sudah memukul Abu Jahal itu, ya pembelanya banyak. Nah, tetapi apa yang dilakukan Abu Jahal? Stop, nggak usah dibalas. Memang saya yang salah. Jadi Abu Jahal mengakui kesalahannya karena dia telah mencaci maki, telah menghina siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini dibela sama pamannya. Jadi bahwasanya dia mengatakan ketika dia membela Nabi Muhammad dan kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib mengatakan bahwasanya sesungguhnya saya bersama agamanya Nabi Muhammad, tanpa Hamzah menyadari. Nah, jadi ketika lagi dia mukul, kemudian dia mengucapkan kata-kata bahwasanya saya telah bersama agamanya Nabi Muhammad, padahal Hamzah bin Abdul Muthalib belum bersyahadat. Jadi kan namanya ketika ada orang mengucapkan sesuatu, bisa jadi Allah gerakkan lisannya. Jadi ketika itu sahabat Hamzah, pamannya Rasulullah itu mengucapkan kalimat saya bersama agamanya Nabi Muhammad itu, dia belum sadar. Ketika dia selesai dia tadi mengucapkan itu baru sadar. Dia berpikir dia pulang ke rumahnya. Ya, apa yang telah saya ucapkan? Ya, saya telah mengucapkan saya telah bersama agamanya Nabi Muhammad. Kemudian dia mengadu sama Allah, ya, dia mengadu. Jadi paman-paman Rasulullah itu tidak menyembah berhala, ya. Jadi sebagian paman Rasulullah itu mungkin belum beragama Islam, tetapi mereka tetap melakukan ibadah-ibadah yang baik. Ya, salah satunya Hamzah. Jadi dia mengatakan, ya Allah, jika memang betul agama Nabi Muhammad ini benar, maka tanamkanlah di hati saya. Tetapi jika agama keponakan saya ini salah, maka tolong buang jauh-jauh. Ya. Singkat cerita, keesokan harinya Hamzah bin Abdul Muthalib merasa yakin dan akhirnya dia menemui keponakannya. Ya, dia hadir kemudian langsung dia menemui keponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Hamzah langsung masuk Islam di situ. Langsung bersyahadat dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini salah satu bukti bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu Allah bantu pertolongan lewat berbagai banyak cara. Ya, lewat banyak cara yang Allah tentukan jalan ceritanya. Jadi pamannya yang benar-benar berani, ya, pamannya yang begitu kuat, akhirnya benar membela Rasulullah. Yang mana ketika itu sosok-sosok yang membela Nabi Muhammad sudah mulai habis, terkikis. Ya, dari mulai kakeknya udah nggak ada, ya, pamannya udah nggak ada, yang Abu Thalib yang merawatnya. Kemudian baru ada paman berikutnya yang satu persusuan pun akhirnya membantu Rasulullah, ikut berjuang, ya, ikut berjuang membela agama Islam. Ya, jadi ini termasuk as-sabiqunal awwalun. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib ini termasuk as-sabiqunal awwalun yang membela Islam. Jadi ketika Hamzah sudah masuk Islam, ya, jadi dakwah Rasulullah pun mulai perlahan berani. Ya, dakwah Rasulullah mulai perlahan berani terang-terangan karena sudah ada yang menyokongnya. Walaupun belum banyak, tetapi sudah mulai ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi ketika ini baru nanti kemudian ada sosok berikutnya adalah yang paling kita ketahui adalah namanya termasuk Khulafaur Rasyidin, yaitu Islamnya Umar bin Khattab. Ya. Jadi mungkin kalau kita pernah nonton filmnya atau pernah baca sirah sejarahnya, Umar bin Khattab kalau dibuat cerita sangat banyak. Ya, jadi saya di sini hanya memasukkan Islamnya Umar bin Khattab.
Jadi mungkin dari masa jahiliyahnya dia tidak saya bahas secara detail, tetapi akan saya masukkan sedikit. Jadi sahabat Umar bin Khattab ini masuk Islam setelah Hamzah. Ada yang mengatakan jaraknya memang di tahun yang sama, ya, tahun 6 kenabian. Ya, ada yang bilangnya cuma bedanya berapa bulan ataupun berapa ini. Paling tidak memang antara keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab itu memang sedikit berdekatan. Jadi memang prosesnya ketika Hamzah masuk Islam, kemudian disitulah mulai agama Islam banyak yang mulai masuk. Ya, jadi dari mulai dakwanya Nabi mungkin sekitar 5 sampai 6 tahun kenabian, ya. Jadi pada waktu itu yang masuk Islam baru sekitar 153 orang. Jadi dakwanya Nabi sudah sampai 153 sekitar 5 sampai 6 tahunan. Jadi ketika sudah sampai itu baru masuk segitu. Jadi singkat cerita ketika Nabi bilang taunya kok dakwahnya masih dapat segini, kemudian Allah memerintahkan bahwasanya untuk orang-orang yang masuk Islam as-sabiqunal awalun untuk hijrah kemana? Ke Najasyi, ke Ethiopia, ya, ke Ethiopia. Kalau sekarang kita lihat negara Ethiopia, negara yang miskin banget, tetapi pada waktu itu ada dipimpin oleh kerajaan dari Najasyi itu begitu adil. Dia beragama Nasrani, tetapi dalam ibadahnya dia tidak menyekutukan Allah. Nah, jadi kepemimpinan Raja Najasyi ini begitu adil dan dia beragama Nasrani, walaupun agama Nasrani ini sudah banyak tercampur, tetapi dia tetap mengesahkan Allah. Jadi ibadah yang dilakukan oleh Raja Najasyi pada waktu itu sudah tercampur aduk, tetapi dia tetap mengesahkan Allah dan dia berlaku adil. Makanya umatnya Nabi Muhammad dari 153 orang itu diperintahkan sebagian. Jadi diperintahkan sebagian dari 83 itu untuk hijrah ke Ethiopia, ya, Habasyah, ya, untuk hijrah ke Habasyah dan pergilah ke sana. Ya. Jadi salah satunya ada Ummu Abdillah. Ya, jadi ketika itu ada sosok, ya, Ummu Abdillah yang termasuk dalam 83 itu. Ummu Abdillah ini dia punya sosok menggendong anak. Ya, dia masih punya anak kecil pada waktu itu. Ya, dia punya anak kecil yang mana ketika diperintahkan untuk sebagian umat Islam hijrah ke Najasyi, ya, kota Mekah kan pada waktu itu diapit sama 2 gunung. Ya, jadi kota Mekah itu diapit sama Gunung Suwaida sama Abi Qubais. Ya, jadi memang diapit 2 gunung besar. Jadi cuma bisa keluar di satu pintu. Ya, cuma bisa keluar di satu pintu. Ya, jadi dari jamaah yang mau hijrah ke Habasyah sebagian sudah berangkat, kecuali Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini belum berangkat dia. Ya, jadi dia paling terakhir dan akhirnya dia lari ke bukitnya Abu Qubais. Dia lari sampai di atas, dia bertemu dengan siapa? Dengan sosok Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pada waktu itu belum masuk Islam. Ya, jadi sosok yang sangat memusuhi Islam, sosok yang sangat benci, ya, bahkan pengen membunuh Nabi Muhammad adalah Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab memang dahulunya jahiliyah banget. Ya, jadi ketika dia sudah memakai baju perang, ya, jadi saking dia memang gagah berani, kalau sudah pakai baju perang berarti dia mau berantem, dia mau berperang. Dia nggak akan berhenti kalau nggak dia mati ataupun yang dihadapinya mati. Ya, jadi bahkan diriwayatkan tuh Umar bin Khattab itu kalau dia menaiki kuda, ya, kakinya itu bisa menyentuh tanah. Saking tingginya, mungkin tingginya sekitar 2 meteran. Ya, jadi diriwayatkan saking badannya yang kokoh, ya, badannya yang tegap, yang besar, kuat. Ya, jadi kalau dia naik kuda itu kakinya itu bisa menyentuh tanah. Ya, bahkan kalau dikisahkan itu, ya, kalau setan aja kalau ketemu Umar bin Khattab aja lari terbirit-birit. Ya, jadi kalau ketika setan ngelihat Umar bin Khattab pun takut. Ya, jadi kalau kita pun nggak tahu nih sosok Umar bin Khattab seperti apa. Jadi makanya pada waktu itu Umar bin Khattab itu sangat didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika itu memang ada 2 sosok yang sangat berpengaruh di Mekah. Ya, jadi ada Abul Hakam yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab.
Bahkan Rasulullah itu berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattab. Ya. Qala wa kana ahabbu ma ilahi Umar. Ya, jadi ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki ini. Bisa Abu Jahal, ya, ataupun Umar bin Khattab. Ya. Kemudian sang perawi ada yang mengatakan bahwasanya ternyata yang lebih dicintai adalah Umar bin Khattab. Jadi dua sosok ini sangat berpengaruh. Ya, Abu Jahal itu sangat berpengaruh, disebut mempunyai gelar Abul Hakam karena dia sangat bijak sekali. Ya, dia sangat bijak dalam mengambil keputusan. Tapi kebudayaan orang jahiliyah itu sangat buruk. Ya, ketika dia misalnya ada budaya buruknya itu ketika dia menyembelih menyembelih hewan kurban, ya ditaruh di depan berhala. Ya, kemudian dia punya anak perempuan, ya dibunuh, misalnya yang lahir perempuan. Ya, bahkan banyak sekali budaya-budaya jahiliyah yang dilakukan, ya, oleh orang-orang kafir Mekah pada waktu itu. Jadi sehingga Rasulullah itu minta doa sama Allah semoga dipilih salah satu ini untuk membela Islam. Ya, untuk membela Islam, untuk menyokong Islam. Sampai ketika kita lanjutkan kisahnya tadi, Ummu Abdillah, ya, ketika dia bertemu dengan sahabat Umar bin Khattab, ya, di Bukit Abi Kubais, ya. Ketika itu dia sudah bertemu dengan Umar bin Khattab. Ditanya, "Wahai Ummu Abdillah, engkau mau kemana?" Ya, kemudian dijawab sama Ummu Abdillah, "Saya mau pergi, ya, mau hijrah." Mau hijrah kemana? Ke Habasyah. Ke Habasyah, kemana? Ke tempat Raja Najasyi. Mau ngapain ke sana? Karena saya hidup di negara Mekah, saya sudah tidak aman. Karena apa? Orang Islam yang tinggal di situ sangat teraniaya, diboikot. Ya, jadi Rasulullah itu benar-benar diuji. Ya, jadi keislaman orang di situ sudah ada yang mengakui, ada yang belum mengakui. Jadi ada yang menutupi dirinya. Ya, jadi karena apa? Karena kalau dia mengakui saya Islam, langsung dipukulin. Kalau saya mengakui diri saya Islam, bisa langsung digebukin, bahkan langsung dibunuh, disiksa habis-habisan. Itu diboikot habis-habisan. Sehingga ketika orang-orang Islam di Mekah pada waktu itu diperintahkan setengahnya untuk hijrah, ya akhirnya bisa pergi dah tuh, ya, untuk pergi ke Habasyah. Ya. Kemudian dari ketika ditanyakan itu, kemudian Umar bin Khattab baru menjawab, ya, ngapain kamu ke Najasyi, ke Habasyah, ya, untuk mencari keamanan, ketenangan yang di sana rajanya lebih adil daripada tinggal di Mekah. Kemudian dari ucapan itu, bahkan Umar bin Khattab malah mendoakan Ummu Abdillah, silakan semoga Allah dilancarkan semuanya. Ya, jadi yang biasanya Umar bin Khattab itu kesel dengan sosok dengan orang Islam, kemudian kesal dengan pengen bunuh Nabi Muhammad yang membawa Islam, tetapi pada waktu itu Ummu Abdillah yang menggendong, ya, anak baiknya, anak kecilnya, dia nggak berani. Karena memang ada yang mengatakan Umar bin Khattab ini adalah sosok yang sekiranya kalau perempuan itu dia tidak main hantam saja. Jadi dia termasuk orang yang berani kalau dia beraninya sesama lelaki. Ya, kalau lelaki tersebut dia berbuat salah ataupun melakukan kesalahan, dia berani duel satu lawan satu atau bahkan lebih dari itu. Ya, jadi Umar bin Khattab ini melakukan hal itu dengan baik. Jadi ketika dia ada Ummu Abdillah pengen pergi, ya udah silakan, bahkan didoakan. Dan enggak biasanya Umar bin Khattab melakukan seperti itu. Ya, jadi akhirnya bisa pergi dan ketemulah Ummu Abdillah dengan 82 orang yang lagi mau pergi ke Habasyah. Ya, dalam perjalanan, kenapa engkau telat? Ditanya dengan para sahabat lainnya yang sudah menunggu. Ya, katanya, apakah engkau bertemu dengan seseorang? Katanya, iya, saya bertemu dengan orang Quraisy. Di mana? Di Abu Kubais. Siapa? Umar bin Khattab. Dan semua sahabat yang ketika mau berangkat hijrah itu kaget. Ya, kaget karena bertemu dengan Umar bin Khattab, kok bisa selamat? Ya, biasanya ya Umar bin Khattab selalu menyiksa orang yang masuk agama Islam. Ya, bahkan ya, Umar bin Khattab ini termasuk yang istilahnya ketika dia bersahabat akrab dengan Abul Hakam, ya, Abu Jahal itu punya seorang budak, ya, seorang budak yaitu Yasir, Ammar, dan kemudian dari dari budaknya Abu Jahal ini, ya, ketika disiksa, ya, kemudian datang Umar bin Khattab, dia pasti ikut menyiksa bareng, ya, ikut menyiksa bareng apa yang dilakukan Abu Jahal ini. Ya, jadi ketika lolosnya Ummu Abdillah, begitu kaget dia itu.
begitu kaget dengan lolosnya Ummu Abdillah. Ternyata ketika itu Allah memang mengizinkan Ummu Abdillah untuk bisa lewat dari Umar bin Khattab. Ini salah satu yang Allah berikan pertolongan kepada umat Islam pada waktu itu untuk pergi hijrah. Nah, jadi ketika Umar bin Khattab tahu nih orang Islam sudah sebagian hijrah, akhirnya besoknya dia mulai kesal. Ya, kok ada ajaran agama ya yang sehingga ada orang yang rela lari-larian ke bukit untuk pergi hijrah ke Ethiopia, untuk pergi hijrah ke Habasyah. Ya, ajaran apa ini? Ya, ajaran apa ini? Dan akhirnya dia pengen sekali bertemu dengan Nabi Muhammad dan pengen membunuhnya. Dia pengen bunuh Nabi Muhammad. Mana itu sosoknya Nabi Muhammad? Dia datang dengan membawa baju perangnya. Dia membawa dengan baju perangnya, kemudian dia membawa pedangnya. Ya, bahkan dia itu diriwayatkan dia menyeret pedangnya itu ke tanah, ya, sebagai bentuk kekesalan dan pengen membunuh. Biasanya kalau Umar bin Khattab sudah memakai baju perang, sudah membawa pedang, berarti dia pengen berperang. Ya, dia kalau udah memakai baju perang dan membawa pedang, berarti dia pengen membunuh. Ya, pengen berperang ataupun membunuh seseorang. Dia nggak akan berhenti sebelum dia mati atau orang tersebut mati. Ya, sampai dia di perjalanan banyak dia ada bertemu dengan seseorang. Mau ke mana engkau? Saya pengen ke tempatnya Muhammad, ya, pengen membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ada orang yang bertemu di jalan tersebut, dia menjawab, apakah engkau tidak tahu bahwasanya adik kamu, ya, Fatimah bin Khattab itu telah masuk Islam? Ya, jadi adiknya dari Umar bin Khattab ternyata sudah masuk Islam terlebih dahulu. Ya, jadi adiknya ini masuk Islam. Kemudian iparnya juga, ada iparnya juga Sa'id, ya, sudah masuk Islam. Jadi suami istri, ya, antara Fatimah bin Khattab dan suaminya sudah masuk Islam. Ya, jadi ketika dia tahu adiknya sudah masuk Islam, kekecewaannya pun tambah besar. Ya, tambah marah, tambah kesel, dan akhirnya dia nggak jadi pergi ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia langsung berbalik arah, langsung pergi ke rumah adiknya Fatimah. Ya, ke rumah adiknya Fatimah, yang mana dalam rumah tersebut ada seorang yang budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar. Ya, jadi Khabbab bin Arad. Ya, jadi budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, dia salah satu yang sudah masuk Islam, as-sabiqun al-awwalun. Jadi dia mengajarkan Al-Quran kepada siapa? Kepada Sa'id dan Fatimah. Ya, jadi kepada adiknya Umar bin Khattab diajarkan Al-Quran. Di sana lagi belajar Al-Quran, dan singkat cerita sampailah Umar bin Khattab di depan rumahnya Fatimah. Ya, sampai di depan rumahnya langsung mengetuk. Ya, jadi Umar bin Khattab itu jalan dari depan itu sudah terdengar sama adiknya Fatimah, karena memang besar badannya dan dia membawa pedang, sudah terdengar. Dan kemudian keluarga dari Fatimah beserta suami dan yang pengajarnya itu Khabbab bin Arad pun merasa ketakutan juga. Ada sosok kakaknya yang datang. Ya, mungkin dia sudah tahu bahwasanya adiknya juga masuk Islam. Dan kemudian ditok-tok tuh pintunya. Ya, kemudian digedor pintunya. Kemudian Khabbab bin Arad merasa ketakutan. Ya, bahkan diriwayatkan ada yang mengatakan Khabbab bin Arad dia mengumpat di belakang pintu, ada yang mengatakan di belakang jendela ataupun di belakang tempat yang tidak kelihatan. Ya, jadi dia mengumpat, ya, dia sehingga ketika dibuka, ya, dibukanya sama Fatimah, ya, dibukanya, kemudian dia merasa kaget bahwasanya kakaknya sudah ada di depan rumahnya. Ya, dari situlah kemudian ditanyakan, ya, ditanyakan oleh Umar bin Khattab, ya, ditanyakan kemudian bahwasanya ketika sudah ditanyakan apakah engkau sudah masuk Islam, kemudian dia telah membaca Al-Quran. Ya, jadi ketika itu dia membawa suhuf. Ya, membawa suhuf itu semacam kalau orang dulu Al-Quran belum dikumpulkan secara bentuk, secara utuh, ya, jadi penulisan Al-Quran itu melalui pelepah-pelepah kurma. Ya, jadi melalui daun dan lain sebagainya, tulang. Ya, jadi melalui tulisan-tulisan itu dikumpulkan, ya, disimpan sama suhufnya itu sama Fatimah bin Khattab. Ya, kemudian dari situ jatuhlah suhufnya tersebut. Ya, suhufnya tersebut jatuh dan kemudian terlihat sama Umar bin Khattab. Apa yang kau pegang? Ya, bahwasanya
Fatimah ini memegang Al-Quran. Ya, jadi ketika dipegang Al-Quran kemudian dibacakannya. Ketika dibacakannya, kemudian ketika itu dia merasa kesal juga. Umar bin Khattab kemudian dia memukul, ya, bahkan menampar pipinya Fatimah bin Khabab. Adiknya sendiri ditampar. Adiknya sendiri ditampar karena sudah ketahuan masuk Islam sampai berdarah. Ya, suaminya Fatimah bin Khattab ini merasa kesal. Ya, dia pengen membela istrinya, tetapi dia tidak kuat. Dia tidak kuat untuk menandingi sahabat Umar bin Khattab ini. Ya, dia pengen lawan pun akhirnya ditangkis lagi, dipukul ke Sa'id, dan akhirnya Sa'id pun terpukul dari tamparan Umar bin Khattab. Dua-duanya terjatuh. Ya, dua-duanya terjatuh. Kemudian Umar bin Khattab pun baru menyadari. Ya, ajaran apa ini? Ya, ajaran apa sehingga engkau begitu berani kepada saya? Orang Mekah pada waktu itu nggak ada yang berani menentang saya, tetapi ada dua orang ini berani menentang saya gara-gara ada ajaran agama ini. Ya, jadi sehingga singkat cerita Umar bin Khattab ngambil datu suhufnya, dilihat. Kemudian ketika pengen Umar bin Khattab melihat, dijawab sama Fatimah, ya, bahwasanya engkau itu najis, ya, engkau najis dengan kesyirikan engkau. Ya, jadi kalau orang kafir, orang syirik, ya, orang-orang yang tidak beriman ketika menyentuh Al-Quran, maka dia termasuk yang tidak boleh, karena masih dalam keadaan kotor najis. Maka ketika engkau mau megang suhuf ini, engkau mandi segera. Ya, jadi ketika Fatimah disampaikan kayak gitu, barulah tuh, ya, sahabat Umar bin Khattab akhirnya dia mandi, membersihkan dirinya. Kemudian turunlah dari situ pembacaan surat Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Ya, dari situlah Toha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia. Ya, jadi bagaimana melainkan merupakan pengingat bagi orang yang takut kepada Allah. Nah, dari sinilah jelas ketika sosok Umar yang sangat ditakuti, ketika dia mendengarkan surat Al-Quran, mendengarkan surat Toha ini, langsung gemetar dia. Ya, kalau kita dengerin Al-Quran belum tentu kita nangis, tetapi ketika Umar dibacakan ini beberapa ayat dari surat Toha, langsung gemetaran. Ya, gemetar badannya, dia nggak pernah mendengarkan ayat ini. Jadi Umar bin Khattab kan salah satu seorang yang paham bahasa Arab. Ya, jadi dia sangat pintar juga, sangat cerdas. Jadi ketika dia dengar ayat tersebut, dia begitu kagum dengan ayat ini. Saya nggak pernah mendengar kalimat ini kecuali memang ini adalah mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari situlah, ya, kemudian dia minta kepada adiknya, tolong dulu nih, ya, tunjukkan saya di mana, ya, Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW. Tunjukkan kepada saya di mana Rasulullah yang membawa risalah ini. Ya, jadi kemudian Khabbab bin Arat yang tadinya takut belum bertemu dengan Umar bin Khattab, akhirnya dia keluar dari persembunyian. Akhirnya dia tahu nih, Umar bin Khattab hatinya mulai terbuka, hatinya sudah mulai tenang, dan akhirnya diajaklah Umar bin Khattab untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menandakan bahwasanya ketika seseorang, ya, kalau kita memang hati kita memang bersih, ya, hidayah kita sudah turun, ketika dibacakan Al-Quran pasti hati kita pun akan tenang. Sahabat Umar yang begitu kerasnya, begitu ditakutinya, begitu orang yang sangat memusuhi Islam pada waktu itu sebelum dia masuk Islam, sangat ingin membunuh Nabi Muhammad, tetapi Allah lunakkan ketika dibacakan Al-Quran. Jangan sampai kalau kita lagi baca Al-Quran tetapi hati kita keras. Makanya ketika pembacaan Al-Quran rutin kita lakukan, hati kita pun akan tenang. Ya, beda orang kalau yang dalam satu harinya jarang baca Quran. Ya, mungkin atau dalam satu minggunya dia nggak pernah baca Quran misalnya. Perbandingan kalau ada orang yang rutin membaca Al-Quran, mungkin dalam satu hari dia mampu satu lembar ataupun cuma satu halaman, tapi rutin, tapi dia istiqomah, maka dapat kemanfaatan juga. Ya, dapat syafaat Al-Quran juga, ketenangan juga dapat. Tapi kalau orang yang mungkin satu bulan nggak pernah baca Al-Quran, bisa jadi hatinya tambah keras. Ya, karena apa? Al-Quran adalah mukjizatnya orang Islam, kita kagak mau baca. Kita paham nggak paham, ya, kita nggak ngerti artinya, masih dapat pahala. Ya, kita nggak ngerti, bahkan
kita nggak ngerti artinya, kalau ada orang yang bacanya bagus, kita bisa tersentuh ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Itu begitu agungnya Al-Quran, mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari kisah ini, Umar bin Khattab ditemani oleh Khabbab bin Arad untuk menuju ke Darul Arqam. Jadi Darul Arqam di sini adalah tempat di mana Rasulullah itu berdakwah, ya, dari kalangan para sahabat yang sudah masuk Islam pada waktu itu. Ya, jadi di rumahnya Arqam bin Arqam pada waktu itu, di rumahnya itu, ya, di lantai 2 sering melakukan musyawarah dengan para sahabat yang sudah memeluk Islam pada waktu itu. Singkat cerita, langsung dibawa sama Khabbab untuk menuju ke Darul Arqam. Diajaklah ke sana menuju ke rumah Darul Arqam. Dan sampai suatu ketika sudah sampai dengan dia membawa pedangnya, sudah memakai baju perangnya. Kemudian dari rumah Darul Arqam ini sahabat melihat, ya, Khabbab bin Arad sedang ditawan sama Umar bin Khattab. Padahal Umar bin Khattab hatinya sudah lunak pengen bertemu dengan Rasulullah. Ya, sudah pengen bertemu dengan Rasulullah, dia pengen bersyahadat. Ya, sudah sampai di depan rumah, bahkan sahabat Hamzah ada di Darul Arqam pada waktu itu. Ya, jadi sahabat Hamzah sudah di situ, dia siap, ya. Dia akan duel dengan Umar bin Khattab 1 lawan 1, baik Hamzah yang mati ataupun Umar bin Khattab yang mati. Tetapi dari situlah, ya, ketika itu Rasulullah bilang, Hamzah nggak usah keluar, tetap di kamar. Ya, jadi Hamzah tidak usah menemui siapa? Tidak usah menemui Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah itu tetap berani. Jadi ketika dia posisinya nggak tahu pun tetap berani. Ketika Umar bin Khattab sudah di depan, dia tetap menemuinya. Ya, dia tetap menemuinya. Singkat cerita, Khabbab bin Arad sudah sudah di depan Darul Arqam, kemudian dia mengucapkan salam. Nah, dari situlah dia membuka pintunya, kemudian dijawab salam sama Rasulullah, Waalaikumsalam. Nah, kemudian dari situ Rasulullah bertemu dengan Umar bin Khattab. Dan kemudian Rasulullah langsung memegang pundaknya Umar bin Khattab. Ya, jadi langsung memegang pundaknya Umar bin Khattab. Ya, jadi tidakkah kamu mau memeluk agama Tidakkah kamu mau, ya, memeluk agama Islam? Tidakkah kamu mau, ya, mencintai Allah dan Rasulnya? Tidakkah kamu mau meyakini, ya, bersyahadat, ya, agama Allah dan Rasulnya? Ya, kemudian sampai diulang 3 kali. Kemudian yang kedua kalinya Umar bin Khattab terjatuh. Ya, jadi kemudian ketiga kalinya dia langsung bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari situlah, ya, para sahabat di Darul Arqam kemudian mereka bertakbir. Mereka bertakbir dengan bangga bahwasanya sahabat Umar bin Khattab yang sangat ditakuti ini akhirnya masuk Islam. Yang mana ketika itu tidak banyak yang mengatakan bahwasanya sahabat Umar ini nggak mungkin masuk Islam. Karena dia sangat memusuhi, sangat membenci Islam. Ya, dia sangat akrab dengan Abu Jahal, 2 Umar. Ya, jadi 2 Umar ini sangat membenci Islam pada waktu itu. Ya, sangat membenci Islam dan sangat ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab, akhirnya dia masuk Islam. Dari masuk Islamnya ini, Islam pun yang dipimpin oleh Nabi Muhammad semakin kokoh. Akhirnya dari situ kemudian kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ajarkan saya Islam. Kemudian dijelaskan Islam, kemudian sudah dia bersyahadat. Kemudian Umar bin Khattab adalah orang yang sangat pemberani. Langsung dia mempublikasikan di depan Ka'bah. Dia publikasikan dirinya bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dikatakan di depan Ka'bah, kemudian langsung dia itu dipukulin sama orang kafir Quraisy pada waktu itu. Tetapi karena dia orangnya kuat, dia lawan tuh satu-satu yang mengeroyokin dia. Dengan badan yang kekarnya, yang kuatnya, dia langsung dipukulin, dibalas lagi sama dia. Ya, bahkan ada yang mengatakan, gila, itu diceritakan dia berantem itu bisa dari pagi sampai sore. Karena dia terang-terangan bersyahadat. Yang mana pada waktu itu terang-terangan bersyahadat depan Ka'bah masih pada takut-takutan. Tetapi yang dilakukan Umar bin Khattab ini begitu berani. Ya, begitu berani, bahkan diriwayatkan itu selama 3 hari. Hari keduanya dia mengucapkan syahadat lagi depan Ka'bah. Dipukulin lagi sama orang-orang kafir. Kemudian ada ketuanya lagi dipegang langsung, bahkan itu sama Umar bin Khattab itu dipukul, bahkan mau dicolok langsung matanya. Ya, sehingga sampai di hari ketiga dan di hari keempat
ya udah nggak ada yang berani lagi mukulin Umar bin Khattab. Ya, jadi perjuangannya itu mulai proses panjang. Ya, dilakukan oleh Umar bin Khattab, walaupun ada yang berani mau lawan dia termasuk orang yang kuat, ya dilawan dia satu-satu selama 3 hari dia berantem, 4 harinya dia bersyahadat depan Ka'bah, tidak ada orang yang berani memukuli dia. Ya, ini menandakan kekuatan Islam sudah ada dipegang pada waktu itu. Jadi ketika sudah adanya sosok Umar bin Khattab, kemudian Nabi Muhammad pun berdakwanya sudah berani lagi lebih terang-terangan di hadapan masyarakat umat Islam di Mekah. Ya, dari situlah ya Islam mulai bangkit lagi perlahan-lahan. Ya, dari proses itu banyak lagi nanti ada Islamnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, jadi kalau kita runtut itu banyak sekali para sahabat yang masuk Islam yang akhirnya membela agama Islam. Ya, dari sini bahwasanya Allah membantu Nabi Muhammad ini pertolongannya dengan berbagai cara. Ya, dengan berbagai cara, dengan pertolongan dari para sahabatnya yang kuat, dari mulai sahabatnya yang tangguh, yang pemberani, dari sahabatnya yang kaya, ya, dari sahabat Abu Bakar, Utsman, ya, ketika mereka as-sabiqunal awalun, mereka mungkin ya dia terlihat termasuk orang yang kuat, tetapi dia termasuk orang yang kaya dan orang berpengaruh, Abu Bakar dan Utsman, dan dia membela Nabi Muhammad, berjuang kepada Nabi Muhammad, benar-benar dia bahkan bersodakohnya itu jor-joran. Ya, yang dilakukan Utsman. Ya, ketika Utsman melakukan ibadah sodakohnya sepertiga, kemudian Umar bin Khattab ini selalu iri. Ya, Umar bin Khattab tuh nggak mau kalah saing sama Utsman bin Affan. Ya, jadi kalau Utsman bin Affan melakukan sodakoh infaknya sepertiga dari hartanya, Umar bin Khattab pengen setengahnya. Walaupun setengah dari harta Umar bin Khattab belum bisa menyaingin kekayaan Utsman bin Affan. Nah, jadi kekayaan Utsman bin Affan belum bisa menyaingin, tetapi setengahnya dari harta kita. Ya, coba kalau kita bayangkan, saya punya duit 100 ribu, setengah dari harta saya 100 ribu, saya kasihkan 50 ribu ke orang. Ya, mungkin kita mikir-mikir, atau kita punya duit 10 juta. Ya, punya duit cuma 10 juta, 5 jutanya setengah dari harta saya pengen kasih ke orang. Ya, jadi bisa jadi harta yang saya kasih setengah itu bisa berpikir 2 kali. Tetapi yang dilakukan Umar bin Khattab enggak. Setengah yang dari harta dia tetap perjuangkan, dia pengen menyaingi Utsman bin Affan. Ini yang salah satu sosok Umar bin Khattab ketika waktu itu sangat memusuhi Islam, pada waktu itu sangat membenci Nabi Muhammad, tetapi Allah berikan hidayah. Jadi Allah memberikan hidayah sesuai dengan kehendak yang Allah yang Allah inginkan. Oleh karena itu kita itu cuma bisa berdoa saja. Ya, ketika kita sebagai seorang hamba berdoa, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sudah doa. Kemudian Allah yang memberikan petunjuk. Nabi Muhammad juga pengen paman lainnya masuk Islam, Abu Thalib, tetapi hidayah itu belum hadir. Tetapi pada paman yang lainnya baru masuk Islam, ataupun pada sosok-sosok sahabat lainnya akhirnya baru masuk Islam. Ini menandakan bahwasanya ketika ada kedua sahabat yang masuk Islam ini, menjadi Islam itu lebih mudah untuk berjuang. Dari sosok ini pun bahwasanya dari sirah nabawiyah ini menjadikan bahwasanya ketika kita ingin menjadikan idola, carilah idola-idola dari para sahabat. Ya, jangan jadikan para idola yang kita jadikan itu seperti perfilman dalam barat atau Eropa. Kita jadikan itu idola kita itu para sahabat. Ya, sahabat Umar bin Khattab yang terkenal bengis, terkenal jahat pada waktu itu, sangat kuat, tetapi ketika dia sudah masuk Islam, dia langsung menjadi seorang yang membela mati-matian, bahkan dia itu mempertaruhkan nyawanya untuk agama Islam. Ini menandakan bahwasanya kebesaran yang Allah berikan kepada para sahabat ini begitu besar, sehingga Islam pun dapat Allah menjadi agama yang besar luas sampai saat ini melalui perantara banyak dari wasilah-wasilah para sahabat dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari kajian ini tentang Islamnya Hamzah dan Umar bin Khattab. Semoga dari kajian ini dapat meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.